Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan ini. Yang lalu saudara sekalian kita menyampaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 32 dan 33. Kita melanjutkan biar tidak tanggung ya, karena terjemahannya berurutan. Kali ini kita sampaikan ayat 34 dari surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Setelah yang lalu Allah menjelaskan nikmat Allah, termasuk menundukkan bahtera di lautan, kemudian menundukkan air hujan, air sungai, air laut, dan juga menundukkan matahari dan bulan, dan juga menundukkan siang dan malam. Kemudian di ayat 34 ini Allah menjelaskan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan semua yang kalian minta, apapun yang kalian minta kepada Allah. Semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi Allah maha mendengar dan Allah menjawab semua doa dan permintaan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kalian, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sangat banyak nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menghitung nikmat Allah pada diri kita, tidak terhitung saudara sekalian. Nikmat terhadap keluarga kita, saudara-saudara kita, istri, anak-anak kita, lingkungan kita, bahkan manusia di seluruh dunia ini akan lebih banyak lagi dan akan lebih tak terhitung. Semakin luas, semakin tak terhitung. Innal insana lazalumun kafar, tapi sayang 1000 kali sayang saudara sekalian, Allah menyebutkan sungguh manusia itu zalumun kafarun, artinya manusia sangat zalim dan kufur, tidak tahu diri. Begitu banyak nikmat yang diberikan, tapi manusia zalim, zalumun kafar. Apa maksudnya zalim saudara sekalian? Zalim dia tidak menempatkan nikmat yang diberikan Allah pada tempatnya. Allah memberikan kita iman, tapi kita kadang menyalahgunakan iman kita. Kita tidak lurus di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang iman kita jual, kadang iman kita gadaikan untuk hal-hal lain, untuk hal syahwat duniawi dan sebagainya. Itu maksudnya zalim, makna zalim. Kita diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ilmu tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Ilmu kita gunakan untuk menipu orang, membodohi orang, merekayasa sesuatu untuk keburukan, untuk kezaliman, untuk hal-hal lain yang bisa menimbulkan mafsadah, musibah, kerusakan bagi orang lain. Itu juga bermakna zalim, menggunakan pengetahuan ilmu tidak pada tempatnya, tidak yang semestinya. Allah memberikan kita kesehatan tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, tidak kita gunakan untuk beribadah. Allah memberikan kita badan yang kuat, tapi badan yang kuat tidak kita gunakan untuk membela agama Allah,
untuk berdakwah, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, bahkan kita gunakan untuk merecoki, untuk mengganggu, untuk menjelek-jelekkan agama Allah, itu juga termasuk zalim. Zalim, sungguh manusia sangat zalim. Allah memberikan kita harta, tapi harta juga tidak kita gunakan untuk kebaikan, bahkan kita gunakan untuk kepentingan syahwat kita, syahwat pribadi kita, syahwat kelompok kita, syahwat jabatan dan sebagainya. Kita gunakan untuk sogok menyogok, kita gunakan untuk membeli jabatan, kita gunakan untuk meraih jabatan. Harta tadi itu yang digunakan untuk hal yang tidak baik seperti tadi itu juga termasuk kezaliman. Innal insana la zolumun kafar, sungguh manusia sangat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat jabatan, yang jabatan mestinya sebagai amanat digunakan untuk kebaikan, keadilan, melihat kepentingan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya. Tapi ketika jabatan dikhianati, keadilan tak diperhatikan, saudara sekalian, yang dia pentingkan adalah kelompoknya, bagiannya apa dan sebagainya, bukan amanat tapi malah khianat, itu juga termasuk zolum, zolumun, zolim terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, saudara sekalian, setelah manusia zolim, ternyata manusia juga kafar, kufur nikmat, merasa semua yang dia miliki adalah hasil kerja kerasnya. Maka manusia lebih banyak berterima kasih kepada kelompoknya, berterima kasih kepada kepada golongannya, kepada, kalau sekarang mungkin kepada partainya, kepada organisasinya, kepada atasannya. Manusia kadang lebih banyak berterima kasih kepada mereka itu ketimbang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Itu juga termasuk dalam makna kafar tadi itu. Maka saudara sekalian, sangat menarik ayat ini, dan ayat ini kelihatannya berlaku ya sampai kapanpun, karena manusia yang zolumun kafar selalu ada di sepanjang masa. Maka semoga kita yang mendengar nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini terhindar dari jenis orang-orang zolumun kafar tadi, sehingga kita menjadi orang yang amanat dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.